Saksi yang pertama Pak Dik-Dik ya. Saat itu sebagai Sekda, sekarang PJ Wali Kota Pak. Kami mengkonfirmasi beberapa hal ini di BAP Pak Dik-Dik ya. Di BAP nomor 8 ya. Nah, di sini Pak Dik-Dik sebutkan informasi yang tersebar luas di masyarakat ada kegiatan penyidikan KPK di Bandung Barat. Apakah maksudnya ini juga termasuk kota Cimahi? Saya hanya memahami di Bandung Barat. Oke, hanya di Bandung Barat ya. Nah, itu sudah berapa lama ada informasi yang beredar di masyarakat seperti itu, Pak? Saya kurang tahu persis, tapi ketika itu memang mendengar hal seperti itu. Pernah mendengar seperti itu? Ya. Baik. Ini masyarakat yang Bapak maksud di kalangan internal Pemko atau masyarakat luas? Para ASN ya. Nah, apakah itu di bulan Oktober 2020 itu sudah ada isu seperti itu? Informasi tadi, Pak? Ya, karena saya menyampaikan pernah dalam satu rapimnas seperti tadi. Ya. Kan sebelum kan ini masa pandemi. Ya. Sebelum bantuan sosial disampaikan, kami sudah tegas sekali hati-hati karena ini sudah barang tentu akan dipantau oleh APH. KPK? Oh, APH, aparat penegak hukum ya. Baik. Kami merunut tempus tidak perkara ini, Pak. Oktober 2020 informasi bansos Covid, penyelidikan. Betul ya? Yang tadi Bapak terangkan. Kemudian di 27 November 2020 apa yang terjadi terhadap terdakwa? Ya. Dalam perkara apa, Pak? Apakah ada kaitannya dengan bansos Covid? Ya. Baik. Kemudian Pak Dik-Dik di BAP nomor 12 ya. Nah, saksi menyebutkan di sini manfaat yang diterima oleh Saudara Ajay Muhammad Priyatna ya untuk mengamankan dari pantauan KPK. Nah, bagaimana faktanya, Pak? Faktanya ketika itu Pak Ajay datang kepada saya bercerita ada oknum dari KPK yang mengaku Roni menyampaikan permintaan sejumlah uang. Hanya itu. Saya ingatkan hati-hati. Itu bisa jadi adalah modus penipuan. Pak Ajay tidak ini betul apa buktinya apa caranya. Belum menyampaikan dia memperlihatkan kartunya atau seperti itu. Bukan, pertanyaan penyidik di sini. Jelaskan manfaat Saudara Ajay Muhammad Priyatna menerima uang yang dikumpulkan oleh Saudara SK dan ke SKPD. Manfaat? Ya. Ini dalam konteks permintaan dari saudara. Nah, permintaan itu. Nah, kemudian Saudara jelaskan di sini, namun pada akhirnya tetap juga ditangkap KPK. Ya, untuk proses yang berbeda. Bukan, apa maksud keterangan saksi di sini? Jadi ini yang dibicarakan dua hal yang berbeda. Nah. Jadi yang tadi disampaikan terkait dengan permintaan dari saudara Roni, tapi Pak Ajay tertangkap dengan kasus rumah sakit kasih bunga. Ya, gitu ya. Nah, kemudian di nomor 27 ini ada perubahan Bapak ya, BAP ya. Baik. Pada saat bertemu dengan Pak Ajay itu di tanggal 14 Oktober itu Pak ya, sore-sore. Nah, kita mau faktanya saja Pak. Bapak bertiga dengan Pak Heri. Oke. Bagaimana situasi atau kondisi Pak Ajay saat itu? Pada saat Pak Ajay datang, ya sebelum tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Heri ini, yang dulu di situ ada manajemen dari hotel, setelah itu bergeser di ruang makan, ke restoran, barulah disampaikan seperti apa
permintaan dari saudara Roni. Bukan. Kondisi yang saya maksud itu apakah biasa saja, datar saja, apakah dalam ketakutan atau seperti apa? Dalam kondisi yang khusus, Pak. Karena nampaknya Pak Ajay itu baru datang dari Jakarta sesuai dengan pengakuan beliau. Bahwa saya telah bertemu dengan seseorang yang bernama Roni di Jakarta. Penyidik KPK begitu. Ya. Ya, baik. Nah, kemudian tadi penyampaian Pak Ajay tadi pada saat apa tadi acara ya, open bidding. Ya, betul. Kami sedang melakukan pembicaraan. Ya. Nah, apakah permintaan Pak Ajay ini ada kaitannya Pak dengan proses open bidding yang sedang berlangsung? Tidak ada. Karena kami dengan Pak Heri pun sudah terpikirkan. Khawatirnya kalau itu dilibatkan, kemudian bergeser seolah ada pembidding transaksional atau jabatan. Tidak. Baik. Dan kosong, pada sekalinya kosong. Maksud kosong Pak? Ya, ada pembidding. Belum terpilih. Oh, belum ada terpilih. Oke. Dalam proses open bidding itu berapa jabatan Pak yang dilakukan? Lelang ini ya, lelang jabatan ya. Kalau tidak sama, 6 jabatan. Baik. Terhadap 6 jabatan ini Pak, apakah ada di antaranya di 23 orang yang memberikan bantuan uang tadi? tidak ada. Tidak ada ya. Baik. Karena dari sejak awal memang kami tidak akan meminta untuk jabatan yang berpendidikan. Takutnya nanti dipersepsikan buat beli jabatan. Itu kesepakatan dengan SKPD tadi, Ya, dengan Pak Heri. dengan Pak Heri. Ya, baik. Nah, kemudian BAP nomor 37 ini Pak, ini dirincikan terkait dengan penghasilan atau pendapatan Wali Kota Cimahi, ya Pak ya. Sepengetahuan saksi, sepengetahuan Pak Dik-Dik, sebelum Pak Ajay ini menjabat Wali Kota Cimahi, apa profesi atau pekerjaan Pak Ajay ini Pak? Ya, beliau yang saya tahu sebelumnya dia tahu persis, tapi beliau dari Bandung katanya ketika itu dia adalah seorang pengusaha. Kami itu yang saya tahu. Seorang pengusaha ya. Masih sepengetahuan saksi masih jalan usaha-usahanya hingga saat ini? Tidak tahu ya. Baik. Nah, kita geser dulu ke Pak Heri. Pak Heri Jaini ya. Pak Heri. Pak Heri, ini di BAP nomor 8 ya. Nomor 8.3. Nah ini Pak. Nah, Bapak kan ikut ya atau ada dalam pertemuan Pak Ajay dengan Pak Dik-Dik saat itu. Ya. Nah, kemudian di sini Bapak terangkan maksud membantu yang disampaikan oleh Pak Dik-Dik bahwa Wali Kota Cimahi sedang ada masalah di KPK dan dibutuhkan sejumlah uang 1 miliar untuk mengamankan Pak Wali Kota, yang maksudnya untuk mengamankan Pak Ajay dari pemantauan KPK. Baik. Setelah uang Bapak serahkan dan dikumpulkan ke Pak Nuryana, apakah Pak Ajay aman dari KPK? Ditangkap KPK. Kemudian Pak Heri, ini BAP nomor 16 ini Pak, terkait ada uang 5 juta gitu ya. Bapak katanya pernah memberikan kepada Pak Ajay. Itu bantuan. Ini bantuan apa nih Pak? Bansos kah? Apa ini? Maksudnya bantuan apa ini? Oh, proposal bantuan-bantuan itu. Misalnya masjid, panti asuhan, begitu-begitu. Duafa ya. Baiklah. Nah, kemudian tadi Bapak dimintakan 5 juta tadi ya. Nah, Pak, Bapak kan bisa berkomunikasi dengan Pak Ajay, Pak Wali Kota saat itu. Bisa ya?
Iya, berkomunikasi. Bapak kan kepala dinas nih. Berkomunikasi dengan Pak Wali kan bisa ya. Kenapa Bapak tidak serahkan langsung uangnya ke Pak Wali? Bukan. Ini udah cerita yang tadi kumpul-kumpul uang. Iya. 10. Ya kan Bapak bisa langsung. Maksudnya saya pertanyaannya, kenapa Bapak tidak menyerahkan langsung kepada Pak Wali Kota? Karena kita melihat dari Pak Sekda oleh Pak Ahmad Perintah? Baik, perintah Pak Sekda ya. Oke. Terus Pak Nuriana, dikit-dikit aja Pak, biar lebih cepat lebih baik ini. Pak Nuriana, kita mau konfirmasi BAP nomor 9 ini Pak, kemudian dirubah di BAP nomor 22B ya, ada kronologis. Nah, pada saat ini sudah di tanggal 15 ya Pak ya, hari Kamisnya ini berarti dikumpulkan Pak Dik-Dik gitu ya. Ya. Iya, tanggal 15 kan? Nah, melalui ajudan gitu ya, Pak ya. Nah, itu sudah detail tidak Pak? Jelas yang disampaikan oleh Pak Sekda waktu itu. Awalnya tidak ada. Maksudnya untuk tujuannya. Iya. Tapi untuk besaran tidak dijelaskan secara detail. Oke. Nah, kemudian siapa yang menentukan jumlahnya itu harus 15 juta, 10 juta, 5 juta? Saya tidak tahu pasti Pak untuk menentukan itu, tapi saya menunggu data. Itu kesepakatan saya. Jadi saya menunggu di kantor data dari Pak Sekda ini saya ubah seluruh yang sudah ada di mana. Ya. Nah, kemudian Bapak sudah lama ya menjabat di Pemkot Cimahi. Sudah. Ya. 2003. Ini 2023, 20 tahun lah. 20 tahun. Setidaknya di medio 2017 sampai dengan 2020. Ya. Pernah tidak Pak Ajai meminta sejumlah uang ini kepada Bapak? Atau yang Bapak dengar dari SKPD lain? Tidak tahu. Pak Sekda? Tidak pernah. Atau saya tanya nih Pak Nuriana, terkait dengan jabatan yang Bapak duduki, terakhir asisten ya sebelum ini, masa Pak Ajai asisten. Apakah untuk mendapatkan jabatan itu Bapak menyerahkan sejumlah uang pada Pak Wali? Saya bukan juga seperti itu. Saya lagi kerja, urusan mau jadi apa ya apa, silakan. Dari asisten jadi kadis juga saya siap. Ikut lelang, open bidding. Tahun 2000 itu terjadi 2016. Oh, nggak ada ya? Masih jauh 2000 jauh pas zamannya paling tersebut. Ya, baik. Kemudian BAP nomor 22 huruf B. Nah, ini Pak, di yang setelah Bapak ubah ini ya, di BAP angka 4 ini Pak. Saudara Dik-Dik Sekda Kota Cimahi meminta saya untuk menampung sumbangan. Nah, ini ada istilah Bapak lagi nih. Ini apa yang Bapak maksud dengan sumbangan? Ya, itu kata lain dari turunan. Ya? Sumbangan kata lain dari turunan. Ya. Berarti yang Bapak kumpulkan tadi dari SKPD semua itu urunan atau sumbangan. Ya. Untuk disumbangkan kepada siapa? Ya, untuk yang cerita Pak ini untuk seseorang yang mengatasnamakan KPK. Iya, penyidik KPK ya. Baik. Memberikan sumbangan kepada penyidik KPK begitu Pak? Ya, Ya. Terus Pak Nuriana ya, sebelum uang dikumpulkan, kemudian uang terkumpul di Pak Nuriana ya. Pengetahuan saksi, apakah terdapat permasalahan hukum bansos Covid di Kota Cimahi? Setahu saya tidak, tapi saya sering baca di media online
Baik. Pertanyaan saya lebih detail. Apakah Pak Nuryana pernah dimintai keterangan oleh KPK terkait penyelidikan bansos COVID di Kota Cimahi? Pak Sekda? Pak Heri? Ibu? Kemudian Pak Nur, atau Pak Sekda mungkin yang paham nih, ada tidak Pak anggaran bansos COVID di Kota Cimahi? Oh ada ya? Di tahun 2020? Oh iya, kan masa-masa pandemi COVID itu, pengadaan semacam itu, APD dan sebagainya. Ada ya? Baik. Apakah terkait dengan pengadaan atau dana bansos COVID ini sudah dilakukan audit oleh BPK? Ya, di tahun 2020 itu. Bagaimana hasil auditnya, Pak? Tidak ada? Atau temuan atau permasalahan hukum? Tidak ada ya. Kemudian Pak Nuryana tadi kembali ya. Kalau tidak salah Pak Nuryana pernah di BAP juga dalam perkara Stefanus Robin 47. Enggak, untuk Stefanus tidak. Pak Ajay saja ya. Baik. Kemudian tanggal 19 Oktober ya, pada saat saksi menyerahkan uang kepada Bu Yanti tadi di kantornya. Ya, di Mutiara. Apakah ada orang lain yang menyaksikan saat itu? Tidak ada. Hanya berdua. Apakah sebelumnya Pak Nur sudah kenal dengan Bu Yanti? Oh, tidak. Jadi datang? Bu Yanti ya, saya pernah ke sana. Waktu itu pernah ngobrol dengan Pak Jokowi waktu itu. Sebelum dilantik saya pernah ngobrol dengan beliau setelah menang di pilkada. Sebelum dilantik saya belum, jadi saya tahu bahwa itu adalah, saya yakin bahwa itu adalah kandungannya Pak Ajay. Hanya itu ya. Baik. Oke, kita ke Ibu Maria Fitriana. Bu Maria atau Bu Pipit aja ya? Bu Pipit ya. Jangan Bu Maria. Bu Pipit ya. Sudah berapa lama sih Ibu jadi PNS ini, Bu? PNS 94 tahun. Berapa lama? 28 tahun. Selama Ibu menjadi PNS atau sekarang ASN, pernah tidak Ibu menerima perintah dari wali kota, siapapun orangnya? Ya. Seperti apa bentuk perintah itu? Biasanya untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai kewenangan. Tugas-tugas kedinasan. Pernah tidak ada wali kota memerintahkan Ibu meminta sejumlah uang? 28 tahun Ibu, tentu ganti-ganti wali kota kan? Pernah tidak Bu? Wali kota minta sejumlah uang ke Ibu, perintah sejumlah, nggak pernah ya? Kemudian terkait dengan perintah wali kota tadi, itu pimpinan Ibu ya. Bagaimana jika perintah itu salah atau bertentangan dengan peraturan? Apakah tetap Ibu laksanakan? Kalau salah, jadi sesuai peraturan. Ya, baik ya mulia. Nah, Bu Fitri ya, tadi di BAP Ibu nomor 16 itu Ibu menyebut loyalitas memenuhi perintah pimpinan, ya. Yang Ibu maksud ini siapa? Pak Dik-Dik atau Pak Ajay? Waktu itu perintahnya dari Pak Dik-Dik. Ya. Tapi yang saya tahu perintah dari Pak Ajay. Bukan yang terbenak, apa yang ada dalam benak Ibu saat itu? Oh, kalau pada saat itu saya berpikir Pak Ajay yang meminta Pak Dik-Dik. Tapi yang menyampaikan kepada Ibu? Ya, baik. Untuk Bu Dini nggak ada lah ya. Hanya menghitung uang ya Ibu tadi ya. Itu memang penuh 250 memang Bu. Terkumpul. Nggak lebih, nggak kurang.
Pak Sekda ada berapa SKPD di Kota Cimahi, Pak? OPD? 27. Apakah semuanya menyerahkan uang? Ya. Bagaimana memilih-milihnya, Pak? Tadi salah satu contohnya yang masih kosong itu tidak dipindah. Masih kosong. Yang tidak ada kepala sekolah. Oh, oke. Terakhir ya buat semua para saksi. Sebelum para saksi di BAP sebagai saksi dalam perkara ini, apakah pernah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan? Ya. Penyelidikan dalam perkara ini? BAP. Ya, mintai keterangan penyelidikan dalam perkara ini? Ya di BAP, Pak. Bukan. Di BAP. Sebelum ini kan BAP saksi. Tidak pernah. Pak Heri? Tidak pernah ya? Tidak pernah ya? Langsung BAP sebagai saksi. Kemudian Pak Dik-Dik, Pak Heri, Pak Nur dan Ibu Pipit ya, semuanya selama Pak Ajay menjabat Wali Kota Cimahi lah, paling nggak 3 tahun ya. Bagaimana kemajuan Kota Cimahi saat itu? Ya sesuai dengan yang direncanakan. Memang proses untuk infrastruktur, penyelesaian masalah, kemudian betul-betul dan pas. Ada ketinggalan di sini, tanya aja kalau ada yang tinggal. Ada perubahan. Pak Heri? Pak Nur? Sama. Apanya sama Pak? Ya, jadi yang kami rasakan seperti ini, Pak Jaya itu memberikan leluasan kami untuk berkreativitas. Jadi kami tidak terlalu banyak terbebani sehingga kita bisa lebih berkreasi. Itu yang bisa. Bu Pipit? Ya Pak, ada beberapa perubahan fisik khususnya di Kota Cimahi. Tapi karena kemudian terbentur dengan COVID, jadi masa COVID itu ya. Baik, terima kasih para saksi dari kami. Cukup lah yang mulia. Ada. Oh, dikit aja. Menambahkan yang mulia kepada saksi Pak Sari